Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita di mata kuliah pengantar basis data. Oke, minggu kemarin sudah dijelaskan apa saja yang dipunyai atau komponen-komponen apa yang dipunyai oleh entity relationship diagram, ya, atau yang disingkat dengan IRD. Nah, kemarin sudah saya jelaskan itu ada komponen entitas, komponen relasi, dan setiap entitas punya atribut, ya. Nah, jadi setiap entitas itu mempunyai atribut berdasarkan data atau ciri khas atau karakteristik dari masing-masing entitas, di mana data-data tersebut akan disimpan ke dalam database. Jadi data apapun yang dipunyai oleh entitas tersebut yang penting dan harus disimpan ke dalam database harus kita jabarkan menjadi atribut dari entitas tersebut. Contohnya, ya, ada entitas mahasiswa. Atributnya yang ingin kita tangkap adalah ada NIM, nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir, ya. Nah, dari beberapa atribut yang dipunyai oleh entitas mahasiswa, salah satunya harus kita tunjuk, ya, menjadi primary key, yaitu atribut NIM. Karena, ya, atribut NIM itu akan membedakan antara NIM yang satu dengan NIM yang lain karena sifatnya unik, ya. Kemudian contoh entitas barang, ya, atributnya ada kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, dan stok. Nah, primary key-nya adalah kode barang. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke komponen IRD yang keempat, yaitu cardinality atau kardinalitas. Nah, ini juga disebut sebagai pemetaan atau mapping atau tingkat derajat, ya, dari sebuah entitas. Nah, yang dimaksud dengan pemetaan yaitu asosiasi atau pemasangan, ya, sejumlah entitas dengan entitas lainnya dalam kelompok relasi. Nah, ini terjadi pada relasi biner. Ya, masih ingat ya, relasi biner itu yaitu relasi antara dua kelompok entity, ya. Dia menghubungkan antara satu entitas dengan satu entitas, ya. Jadi ada dua entitas yang dihubungkan dengan relasi biner. Oke. Nah, untuk pemetaan atau kardinalitas atau cardinality itu dibedakan menjadi 3, ya. Yang pertama ada yang namanya 1 ke 1 atau 1 to 1. Nah, ditulis dengan 1.21, ya, itu cara penulisannya. Bacanya 1 to 1, ya. Nah, artinya di sini setiap elemen, ya, karena di dalam entitas itu terdiri dari elemen-elemen, ya. Nah, setiap elemen dari entitas yang pertama itu tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entitas yang kedua, ya. Demikian juga sebaliknya, ya. Artinya satu elemen dari entitas yang kedua dipasangkan tepat satu dengan elemen dari entitas yang pertama, ya. Contohnya di sini, ya, ada entitas pasien dan entitas tempat tidur. Untuk entitas pasien, dia punya elemen data, ya, atau nama-nama pasiennya adalah Abdul, Markum, dan Kumkum. Sedangkan untuk entitas tempat tidur ada T01, T02, dan T03. Artinya, nah, setiap elemen yang ada di entitas pasien itu dipasangkan dengan satu elemen dari entitas tempat tidur, ya. Contohnya Abdul dipasangkan dengan T01, Markum dipasangkan dengan T03, sedangkan Kumkum dipasangkan dengan T02, ya. Karena di sini pasien dan tempat tidur, artinya satu pasien
pasti menempati satu tempat tidur. Nggak mungkin kan satu pasien menempati lebih dari satu tempat tidur ya dalam satu kegiatannya ya. Begitu juga sebaliknya, satu tempat tidur ya dipasangkan dengan satu pasien. Nggak mungkin satu tempat tidur ditempati atau dipasangkan dengan beberapa pasien. Oke, yang kedua ya, pemetaan yang kedua atau kardinalitas yang kedua yaitu satu ke banyak atau banyak satu, one to many atau many to one ya, ditulis dengan 1.2m atau m.21. Artinya ya, setiap elemen dari entitas pertama itu dipasangkan dengan beberapa elemen dari entitas kedua, dan setiap elemen dari entitas kedua itu tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entitas pertama. Demikian juga sebaliknya ya, kita lihat contohnya. Di sini ada pasien dan ruangan ya. Satu elemen dari entitas pasien itu dipasangkan dengan satu elemen dari entitas ruangan ya. Dan satu entitas ruangan, satu elemen dari entitas ruangan bisa dipasangkan dengan beberapa elemen dari entitas pasien ya. Begitu juga dengan contoh entitas kwitansi dan mahasiswa. Nah, jadi salah satu dari entitas ini bisa dipasangkan lebih dari satu ke entitas di sebelahnya ya, atau entitas pasangannya. Kalau tadi kan one to one, satu-satu, nggak boleh ada yang dua, sedangkan ini kan boleh lebih dari satu. Satu ruangan bisa ditempati oleh beberapa pasien. Kemudian satu mahasiswa ya, itu bisa mempunyai lebih dari satu kwitansi ya. Itu contoh one to many atau many to one. Sedangkan yang ketiga yaitu many to many atau banyak ke banyak ya, ditulis dengan m.2n. Artinya ya, setiap elemen dari entitas pertama itu dipasangkan dengan beberapa elemen dari entitas kedua, dan setiap elemen dari entitas kedua juga bisa dipasangkan dengan beberapa elemen dari entitas pertama. Oke, kita ambil contoh ya antara pasien dan dokter atau mahasiswa dan mata kuliah. Tapi di sini masih terdapat kekeliruan ya untuk contoh mata kuliah dan mahasiswa ya. Satu mata kuliah bisa diambil oleh beberapa mahasiswa, dan satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Artinya mungkin di sini ya, satu mata kuliah PTI bisa diambil lebih dari satu mahasiswa. Misalnya yang ngambil Santi, Santo, dan Susan ya. Intinya ya, satu elemen dari entitas kiri ya atau entitas pertama yaitu mata kuliah itu bisa dipasangkan dengan beberapa elemen dari entitas mahasiswa. Sedangkan satu elemen dari entitas mahasiswa bisa dipasangkan dengan beberapa elemen dari entitas mata kuliah atau elemen dari entitas mata kuliah ya. Nah, kemudian tadi ya sudah kita jelaskan di awal bahwa setiap entitas itu punya atribut. Nah, relasi juga punya atribut ya. Bagaimana pemberian atribut untuk relasi? Nah, setiap relasi punya atribut
Adapun atribut relasi itu ditentukan oleh kardinalitasnya tadi ya, atau cardinality-nya tadi, apakah dia one to many atau many to one, dan many to many ya. Jika cardinality-nya one to one dan one to many atau many to one, maka atribut relasinya hanya ada dua, yaitu diambil dari primary key masing-masing entitas, yaitu entitas yang pertama dan entitas yang kedua ya. Setiap entitas punya beberapa atribut, dan dari beberapa atribut akan ditunjuk satu atribut sebagai primary key. Nah, primary key inilah yang akan menjadi atribut untuk relasi ya. Jadi masing-masing primary key dari entitas yang pertama dan kedua atau kiri dan kanan itu akan dimasukkan sebagai atribut relasi ya. Jadi hanya ada dua. Nah, bagaimana kalau cardinality-nya many to many ya? Maka atributnya ya itu lebih dari dua. Dua tadi didapat dari mana? Didapat dari primary key masing-masing entitas ya, yaitu entitas kiri dan kanan, ditambah dengan atribut lain ya yang tidak dipunyai oleh entitas pertama dan entitas kedua, tapi ya akan berhubungan dengan kedua entitas tersebut ya. Jadi atribut relasi yang dimiliki oleh kardinalitas many to many itu minimal 3 ya, lebih dari 2, minimal 3, 4 dan seterusnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Artinya ya atribut tambahan ini tidak boleh yang sudah dipunyai oleh entitas yang pertama dan entitas kedua ya, tapi akan menghubungkan antara entitas yang pertama dan entitas yang kedua ya. Tidak boleh hanya berpihak pada salah satu entitas saja ya. Nah, itu mengenai atribut pada relasi ya. Jadi sudah lengkap komponen dari entity relationship diagram. Tadi ada 4. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada relasi, yang ketiga atribut, yang keempat adalah kardinalitas atau pemappingan tadi ya. Jadi kalau kita gambar IRD ya, diminta untuk menggambar IRD harus lengkap keempat komponen IRD tersebut ya. Kalau nggak lengkap atau kurang satu, berarti IRD kita belum sempurna. Oke. Nah, berikutnya yaitu ada transformasi dari IRD ke LRS. Artinya ya, untuk membuat, tujuan kita kan awalnya adalah membentuk tabel dan database ya, karena kumpulan dari tabel akan membentuk database. Nah, model yang kita gunakan untuk membuat tabel dan database tersebut yaitu salah satunya adalah model IRD ini. Nah, tapi ada beberapa tahapan ya. Yang pertama kita harus buat IRD-nya, kemudian harus kita ubah bentuknya ya, atau transformasi dari IRD ke LRS. LRS itu adalah logical record structure ya. Jadi untuk melakukan transformasi atau perubahan dari IRD ke LRS itu ada pedomannya ya. Nah, pedoman transformasi dari IRD ke LRS yaitu berdasarkan cardinality-nya tadi ya, tingkat cardinality-nya. Oke. Setiap entitas akan diubah ke bentuk sebuah kotak ya. Jadi yang awalnya tadi kita punya IRD yang bentuknya persegi panjang ya, dengan atribut-atribut yang dipunyai akan kita ubah menjadi LRS yang seperti gambar sebelah kanan, bahwa ada kotak ya yang berisi atribut-atribut ya, sedangkan nama entitas tersebut berada di luar kotak. Jadi kalau Anda lihat ya, perbandingannya itu kebalikannya ya. Kita lihat di sini ada entitas pemasok ya di dalam kotak persegi panjang.
dan atributnya ada di luar, yaitu kode pemasok, nama pemasok, alamat pemasok, dan telepon pemasok. Nah, kita ubah menjadi IRD, kita ubah menjadi LRS, bentuknya jadi kebalikannya, ya. Namanya berada di luar kotak, sedangkan atributnya ada di dalam kotak. Jangan lupa, ya, atribut yang menjadi primary key, ya, kita beri tanda garis bawah. Oke, Bu, kenapa ada atribut yang menggunakan tanda elips, ada yang tidak, ya? Nah, kedua-duanya benar, tidak salah, ya. Cuma kita harus tahu tempat pemakaiannya. Kalau kita menggunakan elips, ya, untuk menyatakan atribut, ya, akan ada tempat atau ruang yang besar, ya, yang luas untuk menentukan atribut tersebut, ya, karena kan setiap entitas bisa memiliki sedikit atau banyak atribut. Nah, bayangkan kalau akan ada banyak balon-balon atau elips ini untuk menentukan atribut dari suatu entitas. Nah, lebih mudahnya, ya, lebih efektifnya kita gunakan penamaan atribut atau atribut, ya, kita letakkan seperti contoh entitas pemasok, ya. Cukup kita jabarkan per baris saja, ya, tidak perlu menggunakan tanda elips. Artinya kedua ini bisa dipakai, ya, cuma kita menentukan mana yang efektif dan efisien, ya. Oke. Jadi di sini terlihat yang sebelah kiri, ya, itu adalah IRD, yang di sebelah kanan itu sudah jadi LRS. Nah, bagaimana menentukan transformasi dari IRD ke LRS, ya? Nah, tadi pedoman untuk transformasi IRD ke LRS adalah bahwa setiap relationship atau relasi, ya, itu kadang disatukan, maksudnya disatukan ke entitas atau kadang dipisahkan, jadi dia sendiri. Nah, pedoman utama untuk transformasi IRD ke LRS itu ditentukan oleh kardinalitasnya tadi atau tingkat hubungan. Apakah dia one to many atau many to one, dan many to many, ya. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk transformasi one to one, ya, berarti kita harus pilih ke salah satu, ya, apakah akan digabungkan ke entitas yang sebelah kiri atau digabungkan dengan entitas yang sebelah kanan. Tapi itu semua ada pedomannya, ya. Pedoman penggabungan relasi tadi ke entitas kiri atau ke entitas kanan, ya. Yang pertama kita harus melihat, ya, apakah ada dari kedua entitas ini yang weak entity atau weak entitas. Weak itu artinya lemah, ya. Bagaimana menentukan bahwa dia weak entity atau strong entity? Kalau dia strong, ya, gambarnya seperti biasa dan dia mempunyai primary key. Sedangkan weak entity, ya, kotaknya itu double dan tidak punya primary key, ya. Oke, Bu, nggak ada yang weak entity. Berarti kita lihat pedoman yang berikutnya, yaitu entitas mana yang lebih butuh referensi atau entitas mana yang jumlah atributnya lebih sedikit, ya. Bu, kalau jumlah atributnya sama-sama 2 atau sama-sama 3, berarti yang menjadi patokan utama kita dalam pedoman penggabungan transformasi one to one, yaitu adalah kita lihat entitas mana yang lebih butuh referensi, ya. Apakah entitas kiri atau entitas kanan, ya. Nah, itu merupakan referensi atau pedoman utama dalam transformasi one to one, karena agak sedikit susah, ya, untuk menentukan atribut mana, entitas mana yang lebih butuh referensi. Oke, ini contohnya, ya. Ada entitas pegawai dan entitas jabatan.
satu pegawai punya satu jabatan dan satu jabatan dipunyai oleh satu pegawai. Nah, itu cara membaca IRD, ya. Apabila ya kita menganggap ya bahwa apabila kita menganggap arah penggabungannya ke arah pegawai, maka hasil dari transformasi tersebut adalah pegawai ya dan jabatan arah panahnya menuju ke pegawai, ya, dimana kode jabatan akan kita masukkan ke dalam LRS pegawai, ya, seperti contoh gambar ini. Nah, apabila ya kita menganggap arah penggabungannya ke entitas jabatan karena jabatan lebih butuh referensi misalnya, berarti hasil dari transformasinya ya berupa LRS seperti LRS pegawai dan LRS jabatan, ya. Untuk atribut NIP, primary NIP akan masuk ke LRS jabatan, ya, maka NIP akan masuk ke dalam LRS jabatan. Nah, NIP inilah yang disebut sebagai foreign key, ya. Dia awalnya merupakan primary key di LRS pegawai, ya, dan akan menjadi foreign key di LRS jabatan, ya, karena dia sudah ditransformasikan menjadi sebuah foreign key, ya. Transformasi yang kedua yaitu one to many, ya, atau many to one. Nah, ini mudah ya untuk transformasinya karena kita memilih ke arah yang banyak, ya, jadi nggak usah bingung, ya, pasti dia mengarah ke entitas yang banyak, ya, atau selalu digabungkan ke arah yang banyak. Contohnya, ya, satu pegawai punya satu jabatan dan satu jabatan dipunyai oleh beberapa pegawai, ya, bisa saja contohnya seperti ini, ya. Kalau tadi kan contohnya satu pegawai punya satu jabatan. Nah, di sini ada contoh satu pegawai punya satu jabatan dan satu jabatan dipunyai oleh beberapa pegawai. Nah, arah penggabungannya pasti mengarah ke many, mengarah ke pegawai. Makanya kode jabatan akan masuk ke LRS pegawai, ya. Jangan lupa tanda panahnya itu menentukan bahwa primary key-nya ya akan dikirim ke LRS yang ada pada entitas berikutnya, ya. Jadi ada entitas kiri dan kanan, berarti arah panahnya menuju ke entitas mana arah penggabungan dari transformasi tersebut. Sedangkan untuk transformasi many to many, ya, jadi dia tidak mengarah kemana-mana, ya, relasinya akan berdiri sendiri, ya. Maka setiap entitas itu akan menjadi LRS dan relasi juga akan menjadi LRS, ya. Berarti dia berkumpul di tengah-tengah, ya, arah tanda panahnya akan berkumpul ke relasi, ya, yang akan menjadi LRS sendiri. Contohnya di sini, ya, ada entitas nota isi barang, ya, ada IRD nota isi barang. Cara bacanya jangan langsung banyak isi banyak, ya, tapi selalu kita mulai dari satu, ya. Satu nota berisi banyak barang dan satu barang, ya, diisi di banyak nota, ya. Nah, kemudian transformasinya berarti dia akan berdiri sendiri, nota sendiri, relasi isi sendiri, dan entitas barang sendiri. Maka didapatlah atau dihasilkan, ya, sebuah beberapa LRS, yaitu LRS nota, LRS isi, dan LRS barang.
di mana arah panahnya menuju ke LRS isi. Akan ada nomor nota yang dikirimkan dari entitas nota, dari LRS nota ke LRS isi, sedangkan dari LRS barang akan mengirimkan kode barangnya ya ke LRS isi ya. Nah, ini juga contoh tadi ya. Kalau dia many to many, atribut relasinya harus lebih dari 2. Ada nomor nota dari entitas nota, ada kode barang dari entitas barang, dan ditambahkan dengan satu atribut yang tidak dipunyai oleh nota, tidak dipunyai oleh barang, tetapi ya dia berhubungan dengan nota dan barang, yaitu kita tambahkan atribut jumlah ya, karena jumlah ini akan menentukan jumlah tiap item barang yang ada di nota. Oke, jadi dari IRD sudah ada gambar IRD, kemudian ada transformasi baru jadi LRS. Jadi di sini sudah ada 3 tahapan: IRD, transformasi, dan LRS ya. Oke, IRD-nya seperti ini ya, cuma belum lengkap ya, belum lengkap atribut relasinya dan kardinalitasnya ya. Kemudian ada transformasi ya, seperti ini ya, tapi ini belum lengkap, dan ada LRS-nya ya. Jadi ada 3 tahapan. Oke, ini contohnya ya, contoh realnya yaitu IRD ya, yang sudah lengkap, ada entitas, ada relasi, ada kardinalitasnya, dan ada relasinya ya, sudah lengkap. Cara bacanya, satu supplier terima beberapa pesanan dan satu pesanan diterima dari satu supplier. Kemudian satu pesanan meminta banyak barang dan satu barang diminta di banyak pesanan. Satu nomor nota akan mencetak satu faktur dan satu faktur akan dicetak dari satu pesanan ya. Jadi membaca IRD ini dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri ya. Jadi itu satu kesatuan ya, dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri ya, harus dibalik. Kemudian ini hasil transformasi dari IRD ke LRS. Kalau tadi kan kita mencontohkan penggabungannya hanya asal bulat saja ya, tapi di sini benar-benar hasil transformasinya harus menggunakan garis putus ya. Kalau tadi kita lihat di sini, satu supplier terima banyak pesanan dan satu pesanan diterima dari satu supplier. Berarti supplier sendiri ya, relasi akan digabungkan ke entitas pesanan. Jadi hasilnya seperti ini menggunakan garis putus ya. Nah, akan menghasilkan LRS seperti ini ya, karena tadi supplier digabungkan ke pesanan, maka dia akan mengirimkan nomor supplier ke pesanan ya. Arah panahnya menuju ke pesanan, ke arah penggabungannya ya. Intinya kan ini sendiri, kemudian terima ini akan digabungkan dengan pesanan. Berarti atribut yang mereka punya adalah nomor supplier, nomor PO, tanggal PO, dan nomor PO lagi ya. Tapi karena tidak boleh ada yang double, maka cukup satu saja untuk nomor PO ya, yaitu nomor supplier, nomor PO, dan tanggal PO ya. Akan menghasilkan LRS seperti ini. Bu, kenapa nomor supplier tidak digaris bawah? Padahal kan dia merupakan primary key ya di tabel supplier.
Oke, dia memang primary key tapi di tabel supplier, makanya harus diberi garis bawah. Sedangkan di tabel pesanan yang menjadi primary key-nya adalah nomor PO. Sedangkan nomor supplier pada tabel pesanan itu adalah foreign key, ya, yang sudah pernah Ibu jelaskan mengenai jenis-jenis key, ya. Makanya dia tidak perlu digaris bawah, ya. Kalau dia menjadi primary key di dalam suatu tabel, maka akan digaris bawah. Tapi kalau dia bukan primary key di tabel tersebut, maka tidak perlu diberi garis bawah. Nah, jadi pembuatan LRS itu harus nyambung, ya, karena di IRD itu merupakan hubungan antar beberapa entitas yang saling berkait dan saling berhubungan, ya, jadi harus digabungkan semuanya. Oke, Ibu rasa cukup sekian untuk materi kita hari ini, ya. Kita lanjutkan minggu depan materinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.